Ini tema yang bagi saya senang juga sih ya, menarik juga ya. Happy apa itu pernikahan itu sebetulnya jebakan yang membahagiakan atau sebetulnya jebakan yang memang diharapkan terjebak gitu misalnya. Ini juga menarik ya. Oke, kita mau bahas dulu ini yang pertama-tama beberapa hal yang perlu dipahami ini, beberapa hal penting. Jika ingin menghancurkan satu generasi, hancurkan keluarganya. Jika ingin menghancurkan satu manusia, hancurkan orang tuanya. Jika ingin menghancurkan satu peradaban atau civilization atau budaya, hancurkan pernikahannya. Ya, ini 3 poin yang Anda lihat bahwa kehancuran satu bangsa, kehancuran satu generasi itu dari keluarganya dulu hancur. Maka Anda lihat problem personal yang hancur, yang berantakan, yang apa ya, kita sebutnya berangkat dari karena broken home ya, bukan broken personal itu ya. Karena rumahnya, rumah tangganya. Kalau mau menghancurkan satu orang manusia, hancurkan orang tuanya. Maka kalau kita mau menikah, kita mesti hati-hati karena kita itu akan apa itu mewariskan satu generasi ya. Kalau kita mau menghancurkan satu peradaban, hancurkan pernikahannya. LGBT itu sebetulnya mau menghancurkan pernikahan. Maka habis sudah civilization di dunia ini. Ya. Pernikahan itu adalah membangun satu keluarga, satu generasi, satu peradaban. Maka Tuhan bilang, tinggalkan ayah ibumu kalau engkau menikah. Artinya apa? Engkau meninggalkan budaya orang tuamu dan engkau menciptakan satu budaya baru. Engkau menciptakan satu civilization baru, peradaban baru. Engkau menciptakan satu generasi baru. Engkau menciptakan satu household baru. Ya. Maka John Stott bilang, kalau orang menikah itu sebetulnya dia mau membangun satu God's new society. Jadi apa itu? Satu masyarakat baru. Ya. Nah ini ingat baik-baik nih. Kalau mau menghancurkan satu generasi, hancurkan keluarganya. Kalau mau menghancurkan satu manusia, hancurkan orang tuanya. Kalau mau menghancurkan satu peradaban, hancurkan pernikahan. Maka pikirkan baik-baik ya sebelum menikah. Tapi yang sudah menikah, ya jangan menyesal juga ya. Ayo kita memperbaiki sebanyak mungkin konsep kita. Definisinya apa sih merit ya? Merit is divine differently. Jadi macam-macam tuh definisinya ya. Ditentukan oleh entities-nya, ya, based on cultural-nya juga, agamanya juga, faktor personalnya juga, gitu ya. Tetapi secara esensial, ya, merit is the state of being united to a person of the opposite sex as husband and or wife to live together to build a family, culture, and generation that glorifies God. Itu yang pertama. Yang kedua, merit is for once in a lifetime. Jadi kalau sekali seumur hidup itu mau dilanggar, dihancurkan, maka habislah satu kebudayaan. Nggak ada lagi pernikahan itu menjadi sebuah sekali seumur hidup. Maka saya mau menambahkan merit itu bukan sebuah trap ya, tapi merit itu adalah happiness grace. Nah, Felix, Evelyn, ya, Vina mah paling muda nih ya, baru berapa? Sebulan ya? Belum sebulan ya Vina. Baru sebulan sama lulusan ya. Happiness grace ya, masih menikmati itu. Oke. Nah, yang menarik adalah di Merriam-Webster nih. Merriam-Webster kamus nih ya. Dia tambahkan yang kedua loh. Ini memang dunia civilization-nya udah berantakan deh ya. Dulu dia cuma punya satu. The state apa sih merit? The state of being united to a person of the opposite sex as husband or wife in a consensual and contractual relationship recognized by law. Tapi yang kedua nih sekarang ada, the state of being united to a person of the same sex in a relationship like that of a traditional marriage, same-sex marriage. Jadi same-sex marriage itu seperti traditional marriage ya. Dia tambahkan yang kedua ini nih yang sebetulnya agak ya udah hancurlah sivilisasi kita ya, budaya kita ya. Makanya hati-hati dengan pernikahan kita itu.
Oke, apa yang harus dipersiapkan untuk memutuskan lanjut ke jenjang pernikahan? Apa yang mesti dipersiapkan? Dari 3 peristiwa besar kehidupan, kelahiran, pernikahan, dan kematian, itu cuma satu yang kita pilih, pernikahan. Ya. Kelahiran kita nggak bisa pilih loh. Kita nggak bisa pilih orang tua kita mau bagaimana, mau melahirkan, nggak bisa gitu. Kita tiba-tiba udah lahir. Kematian kita juga nggak bisa pilih kan. Ya, hanya satu pernikahan itu berdasarkan keputusan kita dan pilihan kita. Maka harus dipersiapkan dengan matang dan mantap. Apa yang mesti dipersiapkan? Yang pertama, punya pasangan lawan jenis. Iya dong, yang mesti dipersiapkan dong. Mau menikah tapi nggak punya pasangan, ya gimana kan? Jadi kalau belum punya pasangan, cepat-cepat setelah selesai seminar, setelah selesai PP ini, ya carilah segera. Ya, nah, ini ada beberapa di kampus, misalnya di yang ikut ini. Yang ikut ini 11 orang ini, tanya aja, kamu udah punya pacar belum? Saya juga belum, yuk kita jadian gitu aja langsung ya. Jadi apa yang mesti dipersiapkan? Punya pasangan lawan jenis. Dan smart. Apa itu smart? Ini saya dapat dari mamanya Endrika, Ibu Winnie Setiatmaja. Dia bilang kalau cari pasangan mesti smart. S-nya apa? Seiman. M-nya apa? Mature. Ya, mesti dewasa dong, jangan childish, jangan kekanak-kanakan. Ya, A-nya apa? Arif, bijaksana. Apa itu arif, bijaksana? Arif itu artinya self control. Dia bisa mengendalikan diri. Ya, nggak marah-marah, nggak apa dan segala macam, nggak panikan orangnya. Yang R-nya itu rajin. Ya, rajin. Itu cari itu yang rajin, jangan cari yang kaya, cari yang rajin. Kalau kaya males, dia pasti miskin. Tapi kalau miskin rajin, dia pasti kaya. Nah, gitu katanya ya. Oke, jadi cari yang rajin. Tangannya itu gampang ngerjain apa saja, ya, nggak gengsi-gengsian dan sebagainya. Rajin itu dia pasti kaya, ya. Tulus yang terakhir, smart, tulus. Tulus itu tidak berpura-pura, tidak bertanggung jawab, ya, tapi bertanggung jawab dia. Jadi tulus itu adalah apa sih? Tulus orang yang paling apa? Tidak pura-pura. Ya gue ini beginilah dan sebagainya, ya, tidak berpura-pura. Jadi persiapannya adalah smart. Cari yang seiman. Kalau nggak seiman, walaupun dia mature, walaupun dia self control, walaupun dia rajin, walaupun itu bahaya nanti. Sistem nilainya berbeda dan sebagainya. Ya, pilih smart. Yang kedua adalah putuskan dulu berapa lama mau berpacaran. Yuk kita 20 tahun yuk pacaran. Jangan juga dong gitu ya. Oh 5 tahun, 3 tahun. Kasih alasannya apa? Itu persiapannya. Yang kedua, yang ketiga, mau di siapa berpacaran itu? Berpacaran itu 2 aktivitas atau 2 hati. Pacaran zaman sekarang kan 2 aktivitas gitu ya. Lu senang nonton, gue senang nonton. Lu senang makan, gue senang makan. Ya, lu senang hiking, gue senang hiking. Lu senang sepeda, gue senang sepeda. Jadi setiap hari ketemu tuh cuma ngomongin makanan, ngomongin topik film, ya, sama-sama nonton drakor. Yang dibicarakan adalah aktornya, ya, aktingnya, ceritanya, ya apa. Nah, kapan lu ngomongin background keluarga? Kapan ngomongin sifat kedewasaannya? Kapan menyikapi perbedaan? Kapan menguji smartnya? Ya, nah itu makanya kalau pacaran itu adalah bukan pertemuan 2 aktivitas, tapi adalah pertemuan 2 hati. Dari awal udah bicara nih keluarga gue kayak begini, papa gue kerja gini, mama gue begini, adik gue gini, koko gue begini. Backgroundnya tuh dibuka aja semua, ya. Nah, kita bicara sifat gue seperti ini, ayo kita berubah dan sebagainya. Kedewasaannya kita perlihatkan, ya. Bagaimana kalau ada masalah dia sikapi, ya, banting-banting barang, pukul tangannya ke tembok atau apa. Kita lihat itu seperti itu, ya, mendiamkan berhari-hari, ya, lalu ngambekkan dan sebagainya, ada masalah dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang di muka umum pun juga berteriak. Nah, itu kita lihat di situ. Nah, kita uji smartnya juga dan seperti itu. Kalau memang kita merasa nggak cocok nih kayak begini, ya kita putus aja lebih baik kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Yang keempat adalah belajar tahu dan mengerti berbagai resiko menjadi suami dan istri. Kalau saya berumah tangga, ekonominya apa dampaknya? Rohaninya apa? Psikologisnya apa? Sosialnya apa? Ada seorang teman, gue sih nggak mau kalau secara sosial kalau udah menikah pasti berubah dong. Kita nggak bisa bebas lagi bergaul dengan siapa saja. Kita juga mesti mempertimbangkan perasaan pasangan kita. Oh, gue nggak bisa. Gue kalau udah menikah, lu mesti terima gue apa adanya. Ya,
pasangan disuruh terima kita apa adanya, tapi kita nggak mau menerima pasangan kita apa adanya. Nah, kurang lebih kayak begitu. Ya, kita mesti belajar tahu nih semuanya itu. Yang kelima adalah mulai membangun family altar. Dari pacaran itu sudah pegangan tangan, berpelukan, dan berdoa. Jadi sebetulnya berpelukan, berciuman, dengan doa, dengan apa, itu sebetulnya adalah membangun seksual dibungkus dengan religiositas. Bukan membangun seksual dengan nafsu. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Memang nafsu penting, tapi kalau nafsu tidak dibungkus dengan rohani, itu bisa menjadi sesuatu yang bablas nanti ya, nggak terkontrol. Maka mulai membangun. Pemeriksaan kesehatan juga penting ya. Pemeriksaan darah, kemungkinan pemeriksaan dan sebagainya itu penting lah ya. Oke. Nah, pertanyaan kedua begini, kok bisa yakin Teguh itu adalah is the one-nya si Imelda? Kok bisa yakin tuh si Imelda gitu loh. Nanti kita interogasi ya. Ya. Kok bisa yakin tuh si Evelyn itu Felix? Memangnya lelaki di dunia cuma Felix? Memangnya perempuan di dunia cuma Imelda? Wah, yang cantik lebih banyak, ya, yang baik lebih banyak, ya, yang tinggi lebih banyak Teguh. Kok bisa pilih si Imelda? Gue bingung Teguh misalnya gitu ya. Kok bisa pilih Evelyn nih si Felix nih gitu ya. Nah, begini. Kok bisa yakin? Kalau menurut teologisnya itu adalah yakin itu apa sih? Ya diyakini. Pernikahan itu sekali seumur hidup. Pernikahan itu adalah holy covenant. Kalau bahasa Indonesia itu adalah perjanjian tiga pihak, tripartite, arti tripartit lah bahasa Indonesia. Maka siapapun yang menikah denganmu harus diyakini sebagai jodoh yang Tuhan berikan. Yakini dan percayai sebelum dan sesudah menikah. Jadi dari mana nih kalau saya ditanya nih, kalau Teguh ditanya, dari mana lu yakin si Imelda itu is the one for you misalnya? Ya gue yakini dia. Itu the one memang. Imelda juga, ya saya yakini itu. Saya juga begitu. Saya meyakini itu. Evelyn juga begitu. Jadi diyakini itu bukan dari luar, tapi dari hati, dari iman kita. Ya. Yang kedua, tetap diyakini bahwa he or she is the one. Walau mengalami banyak masalah dan rintangan. Sebab pernikahan itu adalah persatuan dua perbedaan dan tetap menjadi berbeda. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi walaupun ada masalah, ada kekesalan, ada miskomunikasi, tetap gue yakini dia itu adalah the best. Ya, satu-satunya untuk kita. Perhatiin, pernikahan bukan dua pribadi yang sama untuk menjadi sama, tapi dua pribadi yang berbeda untuk tetap menjadi berbeda. Ya, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Jadi berikan saya kekuatan tuh untuk menerima sesuatu yang saya nggak bisa rubah, dan juga sebuah semangat untuk apa yang bisa saya rubah. Tapi juga bisa bedakan apa yang memang harus berubah, apa yang tidak harus berubah. Jadi jangan paksa pasanganmu mesti sama seperti kamu. Kamu juga mesti paksa dirimu dengan pasanganmu, tidak. Ya, oke. Benjamin Franklin, tahu siapa Benjamin Franklin? Waduh, ini udah, saya ngomong dulu. Benjamin Franklin, kalau Anda nggak tahu Benjamin Franklin, Anda tidak layak pegang duit US dollar. $100 bill ya, Pak? Nggak boleh loh ya. Jadi kalau duit $100 itu ada gambar Benjamin Franklin. Itu adalah salah satu founding fathers-nya Amerika. Ya, 1700-an dia tahun ini ya. Nah, Benjamin Franklin pernah berkata begini, pilihlah seorang kawan secara hati-hati. Tapi lebih berhati-hati lagi saat menggantinya. Besi menajamkan besi, pasangan menajamkan pasangan. Ya, bagus ya. Jadi pilih teman hati-hati. Kalau sudah ketemu, susah lagi carinya untuk mengganti, hati-hati juga. Artinya semuanya kita lewati. Bahwa kalau Konfusius pernah bilang begini, orang yang berjalan bersama dengan engkau, itu bisa menjadi gurumu. Orang yang berjalan bersama dengan engkau, itu bisa menjadi gurumu. Kalau saya mau terjemahkan, wanita yang menikah dengan saya, itu bisa menjadi guru saya. Jadi Felix gurunya adalah Evelyn, Teguh gurunya itu adalah Imelda.
Kalau Teguh adalah guru, Imelda itu kepala sekolah, jadi di Imelda lebih tinggi. Ya, jadi artinya saya guru. Kalau ya gurunya, artinya kita bisa banyak belajar dari dia. Kita lihat kebaikan-kebaikan pasangan kita dan sebagainya. Oke. Nah, kembangkan smart. Apa yang sih harus kita persiap kembangkan smart? Pernikahan itu adalah karya Allah. Jangan dirusak dengan tabiat manusia lama kita. Menikahlah dengan orang yang Anda cintai, dan cintailah orang yang Anda nikahi. Menikahlah dengan orang yang Anda cintai, itu satu kali, satu waktu, satu momen, satu event. Tapi cintailah orang yang Anda nikahi, itu selama-lamanya. Bukan lagi momen, event, tapi itu adalah sebuah komitmen. Kalau saya lihat Teguh Imelda 10 tahun, dia tetap mencintai orang yang dia nikahi 10 tahun. Dan terus momen, bukan momen, selama-lamanya. Felix juga selama-lamanya. Evelyn, Melvina juga, dia akan mencintai orang yang dia nikahi. Jangan menikahlah dengan orang yang Anda cintai, cintailah orang yang sekretaris Anda atau apa, jangan ya. Nikahilah, mencintai orang yang Anda nikahi dan cintailah dia. Komitmen seumur hidup. No family is perfect. We argue, we fight, we even stop talking to each other at times, but in the end, family is family. The love will always be there. Ya, nggak ada yang sempurna lah. Kita boleh berdebat, kita boleh ya ribut, ya, dan sebagainya, tapi tetap akhirnya kasih itu keluar. Ya, oke. Pertanyaan terakhir, step by step pernikah, persiapan menikah yang praktis, mungkin layak kayak langkah awalnya harus ngapain dulu, gimana call ortu, gimana siapin tanggal, mutusin tempat. Ini teknis, ya. Nanti perdalam bisa tanya kepada mereka lah ya. Teknisnya begini, hubungi orang tua sendiri, terus hubungi orang tua pasangan. Menempuh berbagai aturan sosial budaya, jangan semaunya sendiri. Yang ketiga, model acara pernikahannya mau diapain nih? Pakai ya pertimbangan finansial juga lah. Ikut bina pranikah, pre-marriage counseling, daftar register of marriage, gereja dan sebagainya. Ini teknis ya. Nah, mau menikah taman, mau menikah di Bali, ya, mau menikah di mana, ya, itu teknis. Ya. Oke, tapi secara teologis berdoalah, berpuasa bila perlu, ya. Bukan untuk meyakini benarkah ini jodoh, bukan. Tetapi untuk lebih siap dan berani menghadapi dan mengalami rintangan pernikahan. Jadi step-stepnya apa sih kalau sudah mau menikah? Berdoalah. Tuhan, terima kasih. Saya yakin ini wanita buat saya. The only one seumur hidup. Ini pria buat saya. The only one. Yakini itu. Ya, dan siapkan saya untuk berani menghadapi dan mengalami rintangan apapun. Yang kedua, susun strategi mengisi pernikahan. Susun strategi. Ini kan Efesus 5, kalau nggak salah itu juga salah satu ayatnya dari Felix sama Evelyn. Membangun kemitraan suami istri, mutual dan equal, ya, bukannya kolonial zaman Belanda menjajah dan sebagainya, jangan, ya. Ini kita kemitraan suami istri itu mitra. Menyatakan kesaksian dan kemuliaan Tuhan, reflektor Allah. Perhatikan baik-baik, banyak orang bagus sekali membangun pelayanannya. Banyak pendeta bagus sekali khotbahnya, pelayanannya, tapi banyak hancur di keluarganya. Yaitu rahasia umum ya. Samuel lah di Alkitab dan sebagainya. Daud juga berantakan juga keluarga dan sebagainya. Jadi padahal pernikahan itu adalah kesaksian kemuliaan Tuhan. Kita tuh reflektor. Makanya Allah selalu bilang hubungan Allah dengan jemaat itu seperti hubungan suami dan istri. Yang ketiga, bahagiakan pasangan dan keluarga. Bukan mencari kebahagiaan melalui pasangan dan keluarga. Salah total, bro. Kalau Anda menikah mau mencari kebahagiaan dari pasangan, Anda akan kecewa nanti. Tapi ketika Anda menikah, Anda mau membahagiakan pasangan Anda. Anda mau membahagiakan anak-anak Anda. Anda mau membahagiakan keluarga Anda dan keluarga mertua Anda.
Yang ketiga, media bertumbuh dalam iman dan kerohanian. Maka yang paling mengharukan adalah kalau lihat satu keluarga di GPBB itu ke gereja sama-sama. Anaknya ke sekolah minggu, papa mamanya ke level 4, ya, nanti turun lagi ke bawah, menjemput lagi dan sebagainya. Yang paling membahagiakan, mama papanya aktivis, anak-anaknya juga aktivis. Ya, itu indah sekali. Itu bertumbuh dalam iman dan kerohanian. Marriage is not happiness trap. It is a happiness grace. Dari saya, ini saja yang bisa saya berikan. Silakan diperdalam lewat dua panelis yang lainnya. Silakan Mike. Semoga memberkati sharing singkat ini. God bless. Iya Pak Theo, terima kasih ya Pak sharingnya. Jadi kalau saya rangkum nih ya, kan saya kan belum nikah nih Pak ya. Dari saya lihat nih kayaknya berarti memang harus bukannya kita mikir kayak ini jodoh saya atau bukan gitu ya Pak ya. Tapi kita harus meyakini kalau orang ini memang orang yang dikirim Tuhan gitu loh. Jadi kita harus terima apa kekurangannya dia. Terus ya kita sendiri juga harus mempersiapkan secara rohani, nge-build family kita, keluarga in the future, dengan landasan agama yang kuat gitu ya Pak ya. Terus yang pasti kita nggak boleh berpikiran ini kayak jebakan atau gimana, cuman dalam segala tantangan itu kita harus ambil hikmahnya gitu ya Pak ya, kurang lebih ya. Wah, ini belum merit aja udah mantap nih si Michael. Enggak lah Pak. Ini Bapak sesinya sangat padat jelas soalnya Pak, jadi makanya saya langsung dapat ilham gitu Pak. Teman-teman yang lain mungkin belum tahu kan panelisnya siapa aja ya. Nah, bisa kita lihat siapa panelisnya? Mungkin pada penasaran. Apakah bisa Hans Vincent bisa next slide? Nah, siapa ya? Pasti pada penasaran dong. Langsung aja kita perkenalkan panelis kita yang pertama. Nah, keluarga Cemara pertama, Teguh, Daniel, dan Imelda Gani. Mungkin bisa unmute sedikit, mungkin sharing-sharing dikit, kayak udah berapa tahun menikah, sama mungkin ada moto keluarga, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Teguh, saya sudah 10 tahun menikah. Itu ayat ditaruh karena itu juga ayat yang dibawakan waktu kita pemberkatan nikah sama Pak Ayub dulu. Intinya jangan khawatir lah kalau memang ini jalan yang Tuhan udah sediakan, ya memang harus kita jalani gitu. Tentunya nanti baiklah. Baik, terima kasih Ko Teguh. Mungkin kita bisa kenalin panelis kedua. Siapa itu? Panelis keduanya adalah ya Ko Felix dan Cici Evelyn. Ada di sini orangnya, bisa sharing juga singkat. Halo ya, halo. Ya kita nih baru nikah, baru pasangan yang sangat baru menikah 4 bulan. Ya semoga bisa ya share something lah, pengalamannya kan recent gitu kan, baru jadi mungkin ada ya 1-2 hal yang masih kita ingat lah, yang masih fresh tentang persiapan pernikahan juga, terutama logistiknya gitu ya. Iya. Baik, salam kenal semuanya. Makasih Ko Felix sama Ci Evelyn. Nah, ini teman-teman sebelum kita masuk lebih dalam nih ke diskusi kita hari ini, diingetin kalau misalnya ada pertanyaan tentang selama kita lagi diskusi ini, bisa juga langsung masukin pertanyaan di Slido. Tadi yang baru datang juga, kita sebentar lagi akan masuk sesi diskusi, jadi bisa langsung aja dimasukkan pertanyaannya. Nah, ini mumpung lagi fresh nih, kan kita jangan mulai yang fresh dulu ya. Kita mulai dari yang lebih experience dulu kali. Ko Teguh ini kan udah 10 tahun nih sama si Email ya.
Nah, ini kira-kira nih sebelum dan sesudah pernikahan itu sesuai mulus-mulus aja atau kayak ada gejolak-gejolaknya gitu nih kira-kira. Mungkin bisa sharing sebentar, sharing ke kita nih, apalagi yang buat Ko Felix sama Ci Evelyn kan baru nih. Kira-kira ada nggak sih yang bisa di-share gitu? Oke, kalau saya sih gejolaknya justru sebelum menikah ya. Karena belum sama Imelda. Jadi setelah itu terus lancar-lancar aja. Mantap. Oke lah, tapi kalau mau serius, iya sih, kalau saya pikir-pikir memang kayak gitu, kayak kita married udah lebih towards the end of 20s gitu ya. Terus ya mungkin udah pernah yang bukan pacar pertama lah gitu kan. Jadi ada ya kayak tadi lah gejolak, ada high and low-nya segala macam. Tapi buat saya sendiri kayaknya pas ketemu Imelda ya ini yang apa ya yang stable, yang steady. Mungkin kalau dulu pernah dengar Pak Theo, mungkin saya bisa pakai itu smart itulah. Tapi dulu nggak tahu, jadi waktu itu rasanya ya oh ini yang nyaman, ini yang enak. Gitu. Nggak bikin cemas, was-was apa gitu. Nah, jadi Ko Teguh tadi bilang gejolaknya itu justru sebelum pernikahan ya. Tapi setelah menikah itu justru nggak ada gejolak yang gimana-gimana gitu ya. Justru sebelum itu ya, sebelum ketemu Ci Email justru banyak story-nya itu kayaknya itu. Kan dengan pasangan-pasangan yang sebelumnya pasti ada masalah, makanya putus. Kalau yang selama 10 tahun nggak putus-putus. Jadi ya stable lah, stable. Stable ya. Oh, dari Ci Emailnya sendiri gimana? Kan pendapatnya Ko Teguh ya. Mungkin to add on ya, itu kan lebih ke kayak relationship-nya. Tapi kalau back to reality lah, maksudnya pasti ada certain things yang setelah kita nikah atau mungkin pasti ada adjustment ya. Apa ya? Apa sih ya? Kayak simple things lah. Kalau kayak ada orang cerita kan, oh suami saya kalau mencet odol itu dari atas, kalau saya dari bawah, kayak gitu-gitu tuh pasti ada apa adjustment. Tapi ya kayak lama-lama tuh gapnya tuh kayak ketutup gitu. Kalau buat saya sih ya dengan beriringnya waktu kita lama-lama kita juga adjust gitu. Nah, berarti saling melengkapi lah ya. Ya. Baik, kalau misalnya ini Ko Felix sama Ci Evelyn gitu, mungkin yang masih fresh banget kan ya ini. Mungkin masih di masa-masa pacaran lagi hot-hotnya gitu kan, tiba-tiba langsung menikah gitu. Mungkin ada ekspektasi dalam berkeluarga begitu? Ekspektasi dalam berkeluarga. Ya, ada yang bercanda, selain wedding ring, kalau kita menikah itu hal lain ring lain yang dipakai itu adalah suffering. Jadi ya mungkin itu sesuatu yang udah bisa diharapkan lah ya. Namanya pernikahan ya pasti ada penyesuaian, ada pengorbanan. Ya buat saya, buat kita yang udah baru nikah 4 bulan aja terasa gitu, ada pengorbanan dan ada adjustment yang harus dibuat. Seperti misalnya sekarang kalau kita udah menikah, ya namanya mau beli barang, ya itu mesti ya minta izin dulu sama istri gitu kan. Jadi mesti ada persetujuan dulu sama istri. Lu kan kalau single kan ya beli apa aja suka-suka gitu kan. Jadi ya hal itu yang udah tahu sih, tapi setelah dijalani baru terasa gitu, oh nggak gampang ya gitu. Ternyata pernikahan itu tidak mudah. Tapi ya di balik semuanya itu ya juga ada berkat lah dalam pernikahan gitu. Kita punya pasangan yang kita bisa saling support gitu. Pada saat kita jatuh ada yang menolong, ada yang bisa menopang, kita juga bisa ada kesempatan untuk melayani orang lain. Jadi ya hal-hal ini yang kita alami juga gitu. And
things to expect lah, the good and the bad. Gitu. Jadi ini Ci Evelyn itu setelah menikah ini langsung mendapatkan pekerjaan kedua ya, which is pengontrol keuangan keluarga ya. Bener ya? Soalnya harus, apapun mau beli harus minta izin dulu kan? Sama, aku juga minta izin sama dia. Oh sama ya? Iya. Oh sharing responsibility. Iya. Kalau Ci Evelyn gimana itu? Kayak kenapa? Ya, kalau aku ya, kalau aku sih, ya tadi yang dia bilang kayak mungkin sama kayak Ci Imelda juga gitu, kayak lots of adjustment kali ya, yang itu yang paling kerasa sih kan. Dulu kan belum pernah dong kayak stay together in the same house for like many days. Jadi kayak ada small things yang kayak kayak cara bersih rumah lah atau housework kayak gitu ya, those things yang dulunya nggak jadi masalah sekarang jadi kayak things that we will have to discuss again and to talk about gitu. Jadi itu yang kerasa sih kayak adjustment-nya. Cuma ya like what he say, jadi kayak masih belajar lah, pasti kita baru 4 bulan. Cuma ya to keep trying to understand this person gitu that I marry. Gitu. Jadi yang sering bersih rumah siapa ini? Ya, different things, different person. Ya, bagi tugas lah, kita bagi tugas. Kalau yang lebih fisikal mungkin saya ngerjain ngepel gitu. Jadi kalau yang lebih ngangkat-ngangkat barang gitu. Iya. Iya. Disesuaikan dengan ini ya, dengan kekuatan dan kelebihan. Kemampuan ya. Availability juga, siapa yang lagi sibuk kapan. Tapi mungkin buat kita yang thankfully kayak ini hal-hal yang kayak gini kita omongin sebelum nikah gitu loh. Kayak nanti kalau kita tinggal serumah siapa ya yang ngerjain ini gitu. Gimana kita mau bagi tugasnya gitu. Karena sering juga dengar dari orang gitu bahwa ya tadi juga sempat di-share gitu sama Kak Teguh, Ci Imelda juga mungkin itu yang kadang yang kecil-kecil gitu bisa jadi sumber keributan gitu. Jadi thankfully kita ngobrolin gitu pada saat kita pacaran, hal-hal seperti ini sedikit banyak dibahas gitu, bukan sesuatu yang didiemin aja terus nikah kok lu kayak gini gitu kan. Jadi less surprises lah, even though surprises will be there gitu pada saat kita nikah, tapi ya minimize lah gitu. Ya, jadi sebelum menikah itu juga udah harus tanya-tanya dulu ya, kayak buat agreement gitu ya. Jadi nggak asal menikah-nikah doang ya, itu nafsu namanya ya. Jadi harus matang-matang gitu. Ini kalau boleh tahu, Ko Felix sama Ci Evelyn umurnya berapa ya? Umur 27. Ya, 27. Kita berdua 27. Oh, sama-sama 27 ya berarti ya? Ya. Nah, itu kalau biasa orang bilang kayak kalau nyari pasangan tuh biasanya yang cowoknya itu lebih tua dari ceweknya gitu kan, dari perempuannya gitu. Ini pendapat Ko Teguh gimana nih? Soalnya biasanya kadang-kadang kalau umurnya berdekatan gitu ya, itu kadang-kadang suka suka bisa ribut gitu. Kayaknya kalau masih di bawah 25 gitu ya, mungkin age matters gitu. Tapi kalau once you cross 30 ya, I think 1 or 2 years does not make any difference. Kayak misalnya gini, anak kelas 6 sama anak SMP pasti beda banget kan. Padahal bedanya cuma tahun. Orang umur 40 sama orang umur 41 ya nggak ada bedanya kan. 40 sama 45 juga nggak ada bedanya lah. Jadi ya awal-awal mungkin it makes a difference, tapi in the long run benernya itu nggak terlalu ngefek ya. Sama-sama mature lah ya anggapannya. Eventually you will mature together. Ko Teguh sendiri, tadi kan kita udah dengar dari Patio juga kan ya. Poin kedua adalah mengenai pilihan lah. Nah, jadi Ko Teguh ini kan pasti kan setelah banyak gejolak-gejolak tadi yang sebelum sama Ci Imel kan. Itu kenapa pada akhirnya tuh percaya diri, meyakinkan diri, ini Ci Imel adalah pilihan yang tepat gitu. Buat Ko Teguh. Oke. Sebenarnya sebelum ketemu Imelda sih saya sempat punya kayak kalau Indonesia kan ada pelita gitu ya. Pelita 5 tahun gitu kan. Nah, dan saya tuh ya udah
Saya nggak usah cari-cari cewek, nggak usah merit. Kalau hidup sendiri kan murah ya. Jadi saya kerja apa aja juga boleh. Nanti kalau udah 5 tahun, pasti tabungannya banyak. Saya mau berhenti kerja, saya mau keliling dunia. Jadi sama sekali nggak mikir cari pasangan gitu. Tapi ya mungkin Tuhan baik ya. Terus Tuhan juga melihat itu rencana yang tidak rasional dan tidak bagus buat saya. Mungkin buat orang lain itu rencana bagus. Ya dikasih lah sama Tuhan. Apa ada faktor lain gitu kayak seperti keluarga gitu, kayak nanya kamu kapan nikah tuh, kapan kamu punya anak gitu? Kalau keluarga kayaknya saya cukup beruntung karena saya anak paling kecil. Nah jadi kakak saya udah supply cucu lah, jadi saya nggak supply cucu ya. ya. Tapi kalau saya renungin ya, mungkin at the end of the day itu ini ya kayak Matius 6 yang carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya dan semuanya akan ditambahkan gitu kan. Jadi Tuhan tahu kita butuhnya apa gitu. Jadi waktu itu ya kayaknya Tuhan tahu kalau saya nggak dikasih pasangan nanti malah tambah hancur kali ya. Jadi ya halnya udah lama, cuman ya di waktu itu baru somehow kita ada kesempatan untuk dekat, terus ya kayaknya semua dilancarkan, dimudahkan sama Tuhan gitu. Sampai akhirnya ya saya melihat oh ya rencana yang awal saya itu less attractive than this current person lah. Jadi kok Teguh ini kan menikah di end of 30s gitu ya? Yeah. Betul ya? Just apa? Just before 30. Just before 30. Nah itu pacaran berapa lama sih kira-kira? Atau kayak gara-gara udah merasa wah ini kayaknya orang yang tepat nih, langsung deh tekan nikah gitu? Sama ini. Iya. Apa udah lupa? Slightly more than a year. Slightly more than a year. Setahun ya? Biasa kalau orang pacaran kan sampai 7 tahun, 8 tahun gitu. Ya kalau mulainya awal ya ada waktu lah. Nggak, itu juga karena mungkin when you are, ya waktu udah umur segitu dan udah ya mungkin ada pasangan-pasangan sebelumnya, waktu itu buat saya juga nyaman itu sama banyak orang bisa lah nyaman. Tapi terus mau serius apa enggak, nah itu yang biasanya sampai 7 tahun tuh karena nggak diomong. Nah, waktu itu saya udah ngerasa ya udah 30, masa mau nyaman-nyamanan doang, mau main-mainan doang gitu kan. Akhirnya ya saya tanya lah, ini kita mau serius nggak? Nah, at that age juga kalau ngomong serius itu berarti ya serius mau menikah lah, ya kan, punya keluarga. Kalau mungkin masih belasan mau serius itu mungkin kalau dulu ya agak di Facebook ganti status jadi relationship. Sekarang ganti juga enggak? Sekarang nah, kita udah dengar dari Ko Teguh nih. Ko Teguh pacaran ternyata cuma setahun, tapi langsung lebih percakapannya lebih kayak, nih apakah kita siap mau nikah atau enggak gitu ya. Nah, kalau Ko Felix sama Ci Evelyn nih, itu pacaran kalau boleh tahu berapa lama ya? Kita 1,5 tahun. Setelah itu udah mulai ngomongin pernikahan sih. Setelah 1,5 tahun itu kita sudah mulai ngomongin dan sudah mulai diskusi serius tentang pernikahan. Oh, berarti udah ngomong ke orang tuanya juga lah ya, ketemu gitu. Tidak lama, diskusi pasti dimulai berdua dulu. Jadi berdua udah agree, baru kita saya ngomong ke orang tua saya, terus baru ngomong ke papa mama dia, gitu. Oh, kayak aku kan ini baru ya, kayak nggak pernah sama sekali gitu kan. Nah ini kalau boleh tahu nih, kalau misalnya ngomong ke orang tua calon gitu kan nih, itu apa sih biasanya yang dibahas gitu, kayak masih kan awalnya kayak bingung gitu kan mau apa. Oh iya. Atau cerita-cerita aja kayak biasa gitu. Ya, kalau dalam kasus saya sih, puji Tuhan saya tuh dari awal pacaran sudah kenal gitu sama papa mamanya Evelyn. Jadi kita
throughout our relationship itu udah under the radar lah gitu, bukannya backstreet atau nggak ketahuan gitu. Itu menurut saya itu hal yang puji Tuhan jadi membuat lebih gampang pada saat kita mau bilang gitu, karena nggak tiba-tiba nongol dari batu cowok ini kok ngelamar gitu kan, nggak gitu. Dia udah tahu, oh ini. Bahkan saya tuh lucunya belum jadian aja sama dia sudah diinterview sama kokonya dulu. Oh jadi iya. kayak mau jadian, mau resmi jadi pacar tuh dipanggil ke Hawker Center sama kokonya sama calon istrinya diinterview. Wah, kamu ini ditanya-tanya gitulah. Oh, sebelum pacaran justru. Sebelum pacaran. Wah, jadi udah kenal siblingsnya, udah kenal, orang tuanya udah kenal. Nah, itu mungkin mempermudah lah. Jadi kalau kita udah pacaran, udah kenal orang tuanya, pada saat saya ngomong lamar ya no big surprise gitu, udah kenal om, ya saya udah pacaran udah sekian tahun, mengatakan niat lah Mike, kayak saya ini serius om sama anaknya, saya mau melamar, mau melanjutkan ke tahap berikutnya yang pernikahan gitu. Itu aja sih. Dan puji Tuhan lancar ya. Juga seiman juga yang paling penting ya, seiman. Ya. Terus berarti Ko Evelyn sama Ci Evelyn sama Ko Felix ini kan kerja di Singapura ya? Udah sekolah di Singapura terus kerja di Singapura atau gimana? Iya. Sekolah sama kerja di Singapura. Jadi baru ketemu di Singapura lah? Ketemu di kuliah ya. Waktu kuliah di Singapura. Waktu kuliah terus tiba-tiba ada kokonya muncul langsung interview gitu. Kita ketemu di ICF di Christian Fellowship di NUS gitu. Tapi saya ketemu udah kenal dia udah lama, cuman baru dekat itu di tahun terakhir lah, tahun keempat. Jadi udah lumayan age-wise udah lebih mature lah gitu kan. Makanya kita juga nggak lama-lama gitu kan, 1,5 tahun. Nyambung ke yang Ko Teguh bilang tadi juga langsung gitu, kita bisa langsung ke tahap berikutnya gitu. Karena memang usia juga udah mature, juga life stage juga udah cukup mature lah pada saat itu. Baik, makasih Ko Felix. Nah ini Ko Teguh nih kan kalau jangan Ko Teguh deh, si email deh. Kalau tadi Ko Felix kan ketemu sama Ci Evelyn kan lewat ICF ya, jadi kayak ada platformnya gitu untuk yang satu iman gitu untuk bertemu kan. Nah kalau Ci email ketemu Ko Teguh nih gimana nih? Apakah muncul dari batu juga atau? Memang sih sebenarnya udah dari NTU ya. Cuman dulu saya final year, dia masih junior. Oh iya, oh. Terus apa? Ya tapi habis itu ya kan kenal ya habis itu kan di gereja ya paling tahu-tahuan aja lah ya, maksudnya ya gitu loh, di gereja mesti ya kenal aja, itu deketnya baru ya waktu itu sebelum ya. Oh jadi waktu Ci email masih final year, Ko Teguh itu masih junior ya? Makanya age. apa ya? Dekatnya waktu saya udah mulai kerja kok. Jadi kenal sih ya kenal aja gitu. Tapi ya selama beberapa tahun di university ya beda circle of friends-nya beda. Waktu udah mulai kerja pun circle of friends-nya beda. Dekatnya ya waktu ada proyek di gereja gitulah, ada event, terus kita sama-sama panitia. Nah, terus dari situ kerja bareng, terus ya dari situlah. Outing keluarga rohani. Outing keluarga rohani. Outing keluarga rohani ya? Wah, udah bawa keluarga aja tuh. Berarti dulu gereja ada program namanya keluarga rohani. Nah, terus ini bikin outing buat ini kayak outing buat K2 gitulah. Nah, kita jadi arrange buat kita gamenya kayak gitu lah. Kita masih anak rohani, jadi ya, kita punya orang tua rohani yang kita ditebengkan. Berarti ini kalau bisa disimpulkan nih dari kisahnya Ko Teguh sama Ko Felix nih, kayaknya emang kalau mau nyari jodoh seiman harus ini ya di gereja atau ICF gitu ya. ya nggak salah lah, maksudnya untuk filternya itu udah membantu sekali gitu. Pasti seiman dong.
Nah, terus apa ya, paling enggak ini orang yang mau menyisihkan sebagian waktunya untuk kegiatan rohani. Paling enggak sudah ada itulah. Kalau misalnya nyari di tempat-tempat lain kan belum tentu juga gitu kan. Ya nggak masalah juga nyari di tempat lain, tapi ya ya paling enggak ini ada certain criteria is by default udah kecentang. Yang pastinya ke gereja bukan buat nyari jodoh kan ya. Nggak bakal bertahan lama di gereja juga kalau tujuannya kayak gitu. Betul. Nah, ini kita sebenarnya udah dengar sedikit dari Ko Teguh sama Ci Imel, Ko Felix sama Ci Evelyn. Sebenarnya ada satu lagi panelis yang terselubung ini. Panelis kita yang paling senior adalah Pak Theo nih. Pak Theo menikah udah lama nih, Pak. Tuh, tadi kan udah di-sharing dikit tuh. Ko Teguh ketemu Ci Imel gimana, Ko Felix ketemu Ci Evelyn gimana gitu kan. Nah, Pak Theo sendiri nih yang paling berpengalaman nih, Pak. Gimana nih, Pak? Bisa sharing dikit, Pak? Waktu saya menikah tuh saya menyesal. Nah, tuh. Ceritanya seru nih. Gimana, Pak? Kenapa menyesal? Kenapa nggak dari dulu menikah? Gitu. Waduh. Sebelum dan sesudah menikah itu gimana, Pak? Ada perubahan di pribadi Bapak sendiri atau? Saya berubah itu sebetulnya karena Tuhan Yesus satu dan karena istri sebetulnya. Jadi yang kalau berubah itu sebetulnya perubahan itu terjadi di gereja, kalau mau dianalogikan gitu ya, gereja yang mengubah dan keluarga yang mengubah. Jadi yang mengubah saya Tuhan Yesus dan yang mengubah saya adalah istri. Di banyak perubahan itu terjadi karena istri. Saya orang yang temperamental, orang yang ya boleh dibilang nggak terlalu baik. Karena juga saya dari latar belakang keluarga juga broken home, terus juga sosial juga saya juga berangkat dari lingkungan sosial yang sangat-sangat tidak baik lah gitu. Jadi kalau saya ada seperti sekarang ini, banyak orang akan kagum bukan kepada saya tapi kepada kekristenannya, kepada Tuhan. Tapi kalau saya tidak berada seperti sekarang, orang pun akan memaklumi karena saya berangkat dari keluarga dan sosial yang tatanan sosial yang jelek sekali gitu. Jadi kalau saya tidak jadi seperti sekarang, orang pun akan memaklumi. Kalau jadi seperti sekarang, orang mengaguminya gitu. Mengaguminya karena melihat kekristenannya itu yang mengubah saya sebetulnya. Ya, dan istri yang mengubah dan sebagainya. Saya kira itu sih. Saya banyak sekali berubah dari setelah saya menikah. Setelah saya percaya Tuhan, saya banyak berubah. Setelah saya menikah, saya banyak berubah. Setelah saya punya anak, saya lebih banyak lagi berubah. Ya, karena saya merasa gue udah jadi suami. Pertama saya bilang, gue udah jadi Kristen loh. Setelah menikah, gue udah jadi suami loh. Setelah udah punya anak, gue udah jadi ayah loh. Ya, gue udah jadi ayah. Masa tingkah laku gue masih kayak begini terus? Nah, disitulah perubahan-perubahan terjadi. Dan akhirnya saya menikmati perubahan itu dan menikmati keluarga dan menikmati istri, menikmati iman, menikmati pelayanan. Baik, Pak Theo. Jadi memang menikahi seseorang itu juga dampaknya itu sangat besar ya di pribadi kita sendiri gitu ya Pak ya. Jadi lebih dewasa yang pasti. Karena kita lihat aja Teguh tuh sejak menikah beda jauh gitu. Iya, masa ntar dilihatin anaknya masih kayak anak-anak gitu ya Pak ya, nggak mungkin ya. Harus lebih dewasa, lebih bijaksana itu paling penting. Sudah teguh seperti Daniel kan? Wah, namanya aja udah. Sudah teguh seperti Daniel. Pak Theo sendiri tuh kenal sama istri Pak Theo sekarang ini dari gereja? Itu saya meniru Imelda gitu loh. Oh. Dari kampus. Oh, dari kampus. Ya, saya lihat-lihat ya pura-pura membimbing junior, setelah follow up dia mesti follow me gitu. Di kampus sih itu adik tingkat lah ya, adik tingkat. Oh, jadi waktu di kampus udah mulai pacaran lah Pak? Di kampus sebetulnya nggak boleh.
Nggak boleh ya? Nggak boleh. Dan Kampus teologi nggak boleh. Nggak boleh. Itulah membutuhkan keberanian dan kreativitas. Wah, backstreet berarti, Pak. Ya boleh, tapi nggak bisa terlalu gimana. Kita mesti lapor ke dosen bahwa saya tuh lagi melihat dia nih Pak. Gitu. Jadi mesti lapor ke kayak Bapak asrama atau Ibu asrama. Saya sedang mendekati dia nih Pak. Sehingga kalau saya ngobrol berdua misalnya di ruang makan, nah ketika Bapak asrama lihat, Ibu asrama lihat, nah dia tahu bahwa itu sedang PDKT gitu. Jadi diizinkan gitu. Terus Bapak langsung setelah diizinkan langsung ngomong serius ya Pak, kayak mau nggak jadi istri saya gitu. Ya, saya kira itu aja sih. Setelah saya melihat, saya tidak langsung artinya kita kan melihat pertama-tama kan karena cinta pasti ya, fallen in love in the first sight kan seperti itu. Iya. Tapi setelah itu saya tidak akan bernafsu untuk langsung terabas begitu. Di situ saya akan doakan dulu. Di situ saya diam, di situ saya perhatiin, di situ saya amati bagaimana dia bergaul, bagaimana dia menata pergaulan dia dengan teman-teman dia, bagaimana dia di asrama, bagaimana dia belajar, bagaimana itu saya lihat dulu gitu. Saya nggak langsung terabas, langsung nafsu, kepengen langsung tembak dia langsung enggak. Jadi biarkan dulu saya berapa bulan ya, terus saya lihat sampai saya ambil keputusan, iya saya harus menyatakan saya tertarik misalnya. Setelah itu biarkan dia juga memutuskan itu. Ya. Jadi bukan seperti desperate ya Pak ya, kayak harus nyari jodoh, tapi justru memakai waktu yang ada untuk mengetahui benar-benar apakah orang ini sebenarnya tepat untuk kita gitu. Ya. Baik, karena karena prinsip saya kan dia bukan hanya menjadi istri saya, tapi dia juga akan menjadi ibu dari anak-anak. Tetapi dia juga harus menjadi mantu dari orang tua saya, dan saya juga menjadi mantu dari orang tua dia kan. Jadi pernikahan itu bukan saya sama dia doang, tapi kan dua keluarga itu juga harus menjadi pertimbangan. Ya, itu sih. Nah, ini ngomong-ngomong soal tadi kan jadi mantu untuk keluarga gitu kan ya. Ini mungkin banyak dari teman-teman semua yang hadir di sini tuh, apalagi saya sama Hans Vincent sama Ko Jose gitu ya. Ini pengen banget nih nanyain ke married couple ini di sini, kayak hal-hal teknis seperti langkah awal untuk persiapan pernikahan gitu. Kayak misalnya ini udah dapat pacar nih ya, terus pacar juga smart tadi, yang seiman, apa namanya tadi? Saya lupa. Mature. Oh, mature. Ya, mature. Lalu ada Arif, rajin dan tulus gitu ya, smart. Nah, itu kan udah lolos tuh semua. Tapi kan ujung-ujungnya kita harus pikirin teknis gitu kan ya. Gimana harus bertemu ortu, gimana siapin tanggal, terus mutusin tempat nikah, kayak mau nikah di mana gitu kan. Mungkin masing-masing pasangan bisa sharing sedikit, mulai dari Ko Felix mungkin, yang baru nih, fresh. Bisa di-unmute mungkin? Yang pasti yang paling penting yang harus diingetin kalau di GPBB itu harus ikut PMC. Nah itu kalau belum ikut PMC nggak bisa nikah. Jadi segera daftar ke Pateo kalau yang sudah mau menikah. Apa tuh ya PMC kalau boleh tahu? PMC itu premarital class. Oh. Nah, nanti di situ bisa belajar lebih dalam lagi tentang foundation of marriage, Christian marriage, detail-detailnya secara biblically, theologically apa. Nah, itu penting. Itu mesti ambil waktu lah kapan, karena kan kelasnya nggak setiap waktu kan, ada jadwalnya. Itu mesti bisa tanya ke Pak Theo mungkin, atau tanya ke Ibu Ingrid. Itu salah satu syaratnya. Dan juga yang kalau di gereja kita sih salah satu harus member ya. Kemarin ini saya waktu saya, jadi itu kalau kita mau nikah di gereja di GBBB ya make sure salah satu dari pasangan itu member GBBB. Jemaat maksudnya. Kalau dari gereja lain ya bisa pindah, itu mungkin ada prosedurnya lagi nanti. Bisa tanya Pak Theo juga. Tapi kalau udah member, nah itu bisa. Itu lebih ke arah logistik gitu ya. Kalau mengenai
Nah, mungkin yang lain yang penting mengenai persiapan pernikahan itu yang tadi Pak Teo bilang juga. Pernikahan tuh apalagi dalam konteks orang Asia gitu ya, orang-orang Timur seperti kita tuh melibatkan keluarga sangat banyak lah. Jadi detail-detail dari pernikahan tuh kadang terpengaruh dari latar belakang keluarga juga gitu. Budaya, culture segala macam. Kalau buat saya lagi itu kita berdua kan kita Chinese latar belakangnya gitu kan. Tapi mungkin keluarganya Evelyn itu lebih tradisional. Nah, jadi kita mesti pay respect gitu terhadap apa yang jadi requirement dari adat istiadat dari orang tua kita masing-masing. Kadang pasangan zaman sekarang mungkin lebih cincai gitu, yang seumur-umur kita gitu ya. Cincai artian lebih nggak peduli lah gitu kan, nggak banyak ininya. Tapi kadang orang tua punya pesan-pesan atau kemauan-kemauan tertentu, ada adat istiadat, ada ritual, istilahnya ritual yang harus dijalankan, misalnya lamaran Chinese itu ada yang namanya sangjit, ada seremoni memberi teh terhadap tetua-tetua di keluarga, tepai. Nah, itu kita mesti pelajari lah, kita mesti cari tahu apa yang orang tua require. Nah, itu kita mesti omongin apa yang mau kita jalankan, mana yang masuk akal, mana yang sesuai dengan iman kita, mana yang kita bisa terima, mana yang kita bisa jalankan. Itu mungkin yang perlu diwaspadai, karena kadang kalau nggak di-fulfill ya orang tua bisa kecewa, dan itu bisa jadi betul. Sumber permasalahan. Jadi pasangan udah oke, tapi ini ya, kalau keluarga belum oke juga masalah ya. Iya. Jadi ini juga jadi backfire ya. Dari Ko Teguh sendiri sama Ci Imel mungkin latar belakang keluarga mungkin sedikit berbeda. Apakah ada kayak tradisi seperti itu atau aslinya sama daerahnya? Enggak. Jadi ya relasi sama keluarga harus baik ya. Jadi kan di saat kita udah serius, keluarga pun tahu kita udah serius kan. Kalau keluarga both sides tahu kita udah serius, pasti kan mereka tinggal nunggu aja nih. Oke, kapan mau melamar, tanggalnya kapan. Kita cukup fortunate karena keluarga kita jauh di Indonesia dan kita di sini gitu kan. Terus kita juga udah di sini, jadi mereka oke kalau kita yang ngatur segalanya lah. Tapi kembali lagi ke ini, kalau keluarga udah tahu kita serius, menurut saya ya mereka pasti memudahkan lah gitu. Karena kan ya udah tahu niatnya serius gitu. Masa cari-cari hal-hal yang entah tradisi, entah apa yang nanti menyulitkan, terus nanti malah bubar gitu kan. Jadi so far sih intinya ya kalau kita punya hubungan baik dengan keluarga, kita terbuka, keluarga juga melihat ini sesuatu yang penting bagi kita nggak main-main ya mereka juga akan mendukung lah gitu kan. Bantuan keluarga ya pasti perlu lah, nggak mungkin kita semua sendiri gitu. Meskipun bisa gitu ya, tapi kan paling nggak kalau dapat dukungan, dapat restu, dapat apa itu juga menjalaninya lebih enak. Terus ya habis gitu ya keluarga harus dipertemukan lah gitu kan. Nah mungkin opportunities-nya sih depends ya antar pasangan, tapi ya very often itu ya pas lamaran itu. Karena kan kalau misalnya kotanya beda, apanya beda, itu mungkin kesempatannya nggak ada gitu. Nah jadi pas lamaran itu ya keluarga dipertemukan, terus ya bisa kelihatan lah gitu kan ada perbedaan apa enggak, dan kalau keluarganya mendukung ya meskipun ada perbedaan ya sama kayak pasangannya lah ya kan, ada perbedaan tapi karena mereka serius, mereka mau work on that differences, keluarganya juga pasti ya kalau keluarga nggak bisa work paling nggak toleransi lah dengan perbedaannya. Nah kalau itu semua udah settle, kayaknya ke depan-depannya ya udah gampang gitu. Tapi kalau di langkah itu ada yang nyangkut gitu ya, perlu banyak-banyak doa lah itu. Baik. Jadi untuk merangkum nih, Ko Teguh sama Ci Imel nih, yang paling penting adalah build a good relationship sama keluarga. Kalau keluarga very supportive, itu bakal jadi good sign buat pernikahannya untuk berlangsung ya.
Kalau dari Ko Felix sendiri tadi mungkin ada tradisi-tradisi yang harus difulfill, cuman ya in a sense itu juga nggak bakal jadi drawback juga, nggak bakal jadi apa namanya batu sandungan lah ya. Kayak maksudnya ya kadang-kadang ada kayak Batak gitu harus fulfill tradisi-tradisinya, apalagi kalau nikah antar marga gitu kan kadang-kadang ya ribet gitu kan, prosesnya panjang, mereka pengen preserve culture mereka gitu kan, walaupun sekarang mungkin orang-orang pada cincai orang Batak nikah sama non Batak gitu kan ya. Jadi mungkin paling penting adalah build a good rapport sama keluarga calon, ya apa namanya, papanya dari calon tuh apa namanya, mertua. Pokoknya harus build a good relationship. Nah, mungkin tadi udah banyak sharing, ini kita bisa lihat di Slido ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lain yang kepo sama kedua panelis atau mungkin sama Pak Theo nih. Yang pertama, apa saja yang penting untuk didiskusikan sebelum pernikahan? Yang kedua, how does each panelist be sure of their partner? Ketiga, tips untuk membangun kerohanian bersama. Nah, kalau yang nomor 1 dan kedua tadi mungkin dari sesi Pak Theo sama sharing-sharing kedua panelis mungkin sudah terjawab. Nah, ini mungkin yang ketiga nih sangat menarik nih. Bagaimana cara membangun kerohanian bersama? Kalau untuk Ko Teguh sendiri kan sudah berkeluarga nih, jadi sudah punya anak. Jadi kan ada tantangan sendiri kan untuk build kerohanian anak-anaknya sendiri gitu. Terus sama Ko Felix sama Ci Evelyn juga mungkin bisa sharing tentang bagaimana cara membangun kerohanian di dalam keluarga. Bisa dimulai mungkin dari Ci Evelyn mungkin. Ya, question ketiga kan ya, bangun kerohanian bersama. Betul. Ya, kalau kita sih yang sekarang kita lakukan itu, kita kalau pagi-pagi sebelum mulai kerja, sebelum mulai aktivitas gitu, kita bakal saat teduh bareng dulu. Jadi kita baca Alkitab, kita ada juga our renungan bahan gitu, ada question-questionnya. Jadi kita di sono juga, that's where we pray, we share what our struggles di sono. Terus kita doain satu sama lain gitu kan. Yang itu kita lakukan itu juga malam doa bareng. Terus kita juga ada I think it's also important to have our community in church. Jadi kita juga ada cell group di gereja, juga ada ikut baru dimasukin ke K2 keluarga sih. Jadi kita ikut itu juga, di mana kita bisa dengar dari couples lain gitu gimana struggle mereka, or like anything that can encourage us juga gitu in our walk. Gitu. Sama apa lagi? Saling apa lagi ya? Malam-malam suka doa bareng gitu mungkin dipimpin oleh kepala keluarga atau enggak? Oh, kita tuker-tukeran, kita share. Oh, tuker-tukeran. Ya. Iya sih. Ya. Karena bangun kerohanian. Ya. Nah, kalau si Email, apalagi udah punya 2 anak nih. Kayaknya 2 anaknya laki-laki ya, tadi ya di gambar ya. Ya. Nah, itu gimana? Itu kayak kadang-kadang anak-anak kan suka lupa berdoa, suka apalah ya. Kalau ada game udah lupa semua gitu kan, misalnya. Nah, gitu. Oke, kalau kita again terus terang menurut saya juga struggle ya. Maksudnya bukan struggle gimana ya. Ada and downs yang pasti. Apalagi sama anak-anak, kita berusaha adjust, tapi what we are trying adalah untuk devotion ya, bareng-bareng. Devotion sama mereka, maksudnya nemenin mereka untuk devotion tiap hari. Tapi terus terang kadang-kadang kalau liburan, di mana schedule hairwire, we face that struggle lah. Tapi kita juga adjusting, kita berusaha juga just to emphasize to them that this is something that is important gitu loh. Itu sih yang ini. Teman then after that every Sunday make sure they go for Sunday school gitulah. Ya. Jadi sudah mulai dididik lah dari kecil, itu paling penting ya sebelum menjadi. Nah, itu bukan sesuatu yang terjadi secara natural lah, harus
Terus kita yang mulai dulu semua. Harus dipupuk gitu ya. Mungkin untuk menjawab pertanyaan yang lain juga, kita berubah formatnya. Mungkin untuk pertama nih kan, apa saja yang penting untuk didiskusikan sebelum pernikahan? Mungkin setiap panelis, setiap orang nyebutin satu hal yang harus didiskusikan. Gitu. Mungkin dari Kotego dulu, satu hal yang harus didiskusikan. Ini waktu lagi pacaran apa udah tahu mau serius? Siapa dulu? Oke lah, kalau misalnya waktu pacaran ya kan, waktu pacaran kan everything it's fun gitu kan. Nah, yang perlu didiskusikan ya bakal serius nggak, ini mau dibawa kemana relationship-nya. Tapi kalau misalnya udah sama-sama serius, ya yang didiskusikan ya mungkin waktu itu mostly technical sama logistical issue lah. Ya. Kalau saya coba recall gitu ya, kalau kita waktu itu kita udah ngomong, oke, kita serius, kita mau menikah gitu. Ya udah, terus all the technical things kayak oke, tanggal gimana, nanti ngomong sama orang tua ini kapan, gimana, apa segala macam gitu. Soal kayak bagi tugas, keuangan, apa yang kerja, apa gitu, I think once you decided that you're serious, once you have decided you want to get married, all these things will be easier to discuss. Jadi jangan kayak gue mau tahu dulu nanti kita bagi keuangannya gimana, terus dari situ terus nggak jadi kawin gitu. Aja kayak pacaran-pacaran yang dulu gitu. Progresif ya, jangan terlalu nge-push juga ya istilahnya. Ya. Kan sih malah lebih ke mungkin when we already decided kalau we want to be serious, then all this come in. Sebenarnya jadi penting tapi nggak penting gitu. Jadi kayak gini, waktu ada Bina Pranikah itu ada satu pertanyaan yang buat saya ya inilah how do you sure that you want to get married with this person gitu kan. Waktu itu jawaban saya sih enggak, jadi saya mencoba picture situation worst case scenario. Jadi touch wood ya, misalnya something happen ke Imelda gitu. Something happen yang mungkin take away everything that waktu itu bikin saya tertarik sama dia. Entah rupanya lah, entah kepribadiannya lah, entah kemampuan bikin itulah. Will I still want to stay? Waktu itu jawabannya iya. Gitu. Nah, jawabannya iya itu kalau saya pikir-pikir saya bisa jawab iya bukan karena meritnya Imelda ya, bukan karena kesungguhan saya ya, karena berdasarkan apa saya mau stay sama sesuatu yang saya nggak punya ketertarikan sama sekali. Kalau dipikir-pikir, saya bisa jawab iya karena ya Tuhan yang kasih conviction itu. Even at the worst possible situation, I will still be able to stay karena Tuhan yang memang tempatkan saya di sini. Ya udah, kalau udah jawabannya gitu, masa saya bilang enggak? Bener ya, udah diyakinkan. Mungkin, ya, jadi mungkin untuk jawaban kedua ya, how are we itu relatif ya kita cuma bisa sure apa nggak sure dengan ceknya ya sama Tuhan gitu kan, karena Tuhan yang paling tahu gitu. Kadang kita sendiri nggak tahu apa yang kita perlu, apa yang kita mau ya. Berarti ini seperti tadi ya sharing Pak Theo juga ya, Pak Theo kayak udah tahu nih jawaban para panelis nih, makanya pertama langsung berdoa, tanya sama Tuhan nih. Mungkin dari ini cara kita ya. Kenapa? Saya mau nambahin, saya selain keluarga itu teman juga play very important role ya di sini, apalagi kita berdua sendiri di sini ya. Maksudnya keluarga jauh dari kita gitu ya. Terus terang waktu kita nikah tuh kita nggak ngurus apa-apa, yang ngurus teman-teman kita semua. So I think, dan keluarga kan jauh ya, jadi kita nggak ada wedding di Indo. Ya, dan ya thankful lah for the support. Jadi kita nggak sendiri gitu. Jadi banyak dukungan itu bisa datang tidak hanya dari Tuhan, tidak hanya dari keluarga sendiri, tidak hanya dari pendeta yang approve gitu ya, tapi juga dari teman-teman ya. Mereka adalah keluarga kita di sini.
Iya, betul, betul. Semuanya dari Tuhan, nanti Tuhan yang kasih lewat keluarga. Wah, benar. Nah, ini sekarang kita moving on aja nih ke Ci Evelyn nih. Mungkin biasanya, apalagi Ci Evelyn mungkin kan sebagai seorang perempuan kan, mungkin lebih kayak banyak hal yang dipikirkan gitu, kayak ini sebelum nikah atau nanti setelah nikah bakal ngapain, bakal gimana. Nah, itu mungkin paling banyak doubts mungkin Ci Evelyn. Aku nggak tahu sih, mungkin bisa sharing-sharing gitu. Ini yang question pertama kan ya? Iya. Pernikahan. Waktu itu sih aku mikirnya waktu udah kan kita emang udah serius gitu dari awal gitu kan. Jadi waktu Felix ask me kayak, oh should we start thinking about pernikahan gitu ya, udah mulai doain. Jadi aku setuju sih ya, doa itu yang penting banget sih. Jadi kayak bener-bener doain kayak apakah ini jalan Tuhan gitu-gitu. Terus juga dari teman juga sih kayak nanya-nanya, kayak aku nanya sama PKTB juga, tanya teman juga kayak emang kalau mau menikah tuh harus apa sih, what questions do I need to think about gitu. Terus ada yang bilang, oh are you ready to be vulnerable to your partner lah, and are you ready to be hurt, karena ya your partner will not always like make you happy kan. Jadi kayak you ready for all of that gitu. That's the reality of marriage gitu kan. Terus kedepannya kalian visi misinya juga gimana, sama nggak, kayak ada orang mungkin yang kayak benar-benar kepanggil to one thing, you know, something like that. I don't know. Jadi kayak apakah visi misi kalian ke depannya oke gitu, bisa sama gitu. Also things like that. Jadi mikir-mikir gitu. And then the verse that I think our wedding verse, right? Like wife should respect the husband. Then kayak, is this a man that I can live with for the rest of my life and I can respect gitu. So those thoughts also dipikirin gitu. And the answer to all of that is yes lah. Jadi kayak I think cannot be 100% sure gitu. Cuma kayak kalau Tuhan emang udah lead ke sono dan teman-teman juga udah, teman-teman yang seiman dan kita percaya gitu, udah bilang oke. Jadi kayak oke, then take that leap of faith, terus kayak oke, then we go on to thinking about marriage. And then itu habis itu sih udah kayak lebih praktikal, kayak budget kita gimana ya, kalau mau weddingnya segini, kita kapan ya bisa get married, kayak gitu-gitu loh. Jadi udah mulai mikir-mikir yang practical stuff. Rumah juga harus dipikirin gitu ya? Iya, karena kita juga bukan Singaporean kan, jadi kayak nggak bisa, cannot buy house. So kita harus rent dulu. Jadi kayak, renting berapa ya di Singapura, ya kayak gitu. That time we had like Google Sheet gitu tuh, like just tinggal the budget. Mau tinggal di mana, kerja di mana gitu kan, kalau tempatnya jauh gitu ya. Iya, terus ya mulai saving up for marriage, ya, kayak gitu-gitulah. Berarti emang untuk langkah pertamanya itu lebih kayak dari kedua panelis ini sepertinya harus meyakinkan dulu nih, ini apakah pasangan yang tepat nih untuk menjalani hidup selama 25 tahun, 50 tahun, 75 tahun? Nah, nggak tahu kan. Nah, itu yang pertama, nanti setelah itu mungkin lebih teknikal gitu ya, kayak budget, ini siapa yang terkontrol keuangan rumah, walaupun udah tahu jawabannya. Tapi, in a sense, segala teknis itu bakal datang setelah kesiapan dan kesungguhan itu udah datang lah. Nah, mudah-mudahan tadi jawaban dari panelis bisa menjawab ketiga anonimus ini. Nah, sekarang mungkin kita lanjut dulu. Kalau ada pertanyaan lagi, bisa di-keep dulu dan langsung kontak ke kedua panelis ini. Kontaknya ada di mana? Nanti kita bisa ngomong setelah acara ini selesai. Ya juga terima kasih ya tadi untuk Ko Teguh, si Mel, Ko Felix, sama Ci Evelyn untuk sesi yang sangat edukatif. Apalagi buat saya masih single, belum nemu pacar ya, jadinya gitulah. Sangat bermakna.